Tuh itu Iya. pas meninggal istrinya 2 bulan kemudian tuh itu bilang ke aku, saya lihat itu zaman itu ada suaminya datang, suaminya datang terus saya bilang untuk teman B datang lihat itu istrinya mungkin suaminya bilang kita begini mainnya mungkin ya karena dia lihat tapi kita masih nggak lihat muka kita itu kayaknya zaman beta sumbernya sudah takut setengah mati ini karena pas ini dia rumah itu juga maksudnya sentak. Ceritaku tapi saya cerita kis-kisnya dulu nah. Ini temanku dia kawin dengan teman kawin tapi kita tidak tahu ini bahwa mereka ini ternyata saudara susuan. Setelah perkawinan mereka jalan beberapa tahun, tiba-tiba dia bilang mereka sudah susuan dan harus pisah. Akhirnya meninggal suami istri. Maksudnya mulai nikah? Iya udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sutriani Aulia. Akan menghadirkan narasumber yang sama yaitu Mbak Yeni. Nah, beliau akan berbagi cerita pengalaman mistis yang dialaminya. Untuk tidak berlama-lama, kita temui narasumber berikut ini. Mbak Yeni, Halo. hari ini mau berbagi cerita apa? Ada ceritaku dulu. Waktu itu zaman kerusuhan ya, tahun 1998. Oh iya, saya ingat sekali itu toh. Jadi kerusuhan itu kan kita tidak tahu, kita tidak kenal. Memang satu kampung kita kumpul begitu toh. Waktu kerusuhan itu kita kumpul satu kampung. Jadi kita tidak tahu, ada yang bawa anak kecil, ada yang kasih titik satu, begitu tuh kita tidak tahu. Satu saat besar nih anak-anak orang kan, besar. Jadi besar nih kawin. Jadi beta teman itu kawin dengan maksudnya sesama satu kompleks begitu kawin. Jadi sudah kawin di pesta kan besar karena anak satu-satunya juga ini cewek toh, anak satu-satunya kawinan itu. Jadi lama-lama ini anak dia sudah punya anak 3, anaknya masih kecil-kecil, bapak ikut lah anaknya masih kecil-kecil, beda-beda satu anak dan satu anak itu 2 tahun kayaknya ya. Jadi satu saat ini suaminya bilang begini, ayo kau pilih yang mama dulu di kampung toh, karena selama kita kawin itu saya pilih orang tua. Jadi itu istrinya bilang, ayo sudah kita pilih mama Jadi dom tuh bawa anak 3. Satu itu masih mungkin belum sampai 2 tahun tapi masih digendong-gendong toh. Yang 2 sudah jalan. Anaknya itu 2 perempuan 1 laki-laki. Yang bungsu itu yang laki-laki digendong. Pergilah mereka di kampung. Itu kampung kita naik kapal begitu toh. Kapal dulu kan saya ada transport kapal, tapi sekarang kan ada naik kapal Lambelu namanya itu kapal. Jadi kalau naik Lambelu itu cuma 4 jam atau 5 jam sampai dari situ toh di itu kampung. Jadi turun ini karena dorang 2 ini sudah lama baru datang, baru pulang sekampung sebenarnya itu suami istri sekampung. Sudah lama baru pulang. Jadi pas sampai di kampung situ ani dorang sudah turun itu, silaturahmi. Karena baru datang orang kota baru datang. Jadi dorang semua datang di ceritanya ini dorang 2 kawin, habis kerusuhan kawin, tidak menetap di Ambon. Dorang dorang ke mana begitu, dorang ke daerah keluar. Pokoknya keluar dari Ambon lah. Oh iya. Tidak menetap di Pulau Ambon gitu toh. Dorang ke Ternate kan. Dorang bukan ke Ternate, ke Tobelo.
pokoknya daerah Ternate gitu. Jadi lama lagi baru pulang tuh. Sudah sampai di kampung si itu Ani silaturahmi, terus datang ini orang tua semua karena pengen lihat toh. Siapa dia istri ini siapa gitu toh. Ada memang separuh orang yang kenal, separuh orang tidak. Datang gitu terus terus cerita, oh ini anaknya Haji ini toh. Datang nenek, terus dia lihat itu si istrinya toh. Terus itu nenek bertanya, oh ini anaknya Haji Jabidah, kata. Iya. Oh bapak ini namanya, iya. Toh langsung itu nenek bilang bagaimana? Kamu dua ini saudara sesusuan. Tuh kaget nih itu orang-orang semua. Kenapa bisa saudara sesusuan? Nah maksudnya jauh begitu tuh, orang tua jauh. Terus itu yang nenek bilang, beta yang kasih ini mau, beta yang kasih susu dua ini mau. Itu bukan, maksudnya tidak terlalu kayak nenek, maksudnya sudah tua juga. Beta yang kasih susu dua ini mau. Waktu kerusuhan, ternyata waktu kerusuhan dikasih tete sama itu nenek, sama-sama lagi berdua dikasih tete. Dia tahu persis karena dia tanya, kok ini anak ini? Iya. Kok ini anak ini? Iya. Itu nenek memang kenal ini laki-laki karena memang masih keluarga toh. Ini juga masih keluarga yang cewek toh, yang istrinya tapi saudara jauh. Terus itu istrinya bilang, iya nenek, beta anak dari si beta ini, beta bapak ini, beta bapak kerja di sini toh. Kamu dot saudara sesusuan. Saya bisa lanjutkan perkawinan. Ani, bagaimana caranya? Nah ini saudara sesusuan, nah ini anak tiga kecil ini, masih kecil toh. Terus cari tahu tuh maksudnya tidak langsung percaya, toh. Dia bilang, sudah sesusuan kan boleh kawin. Iya, saudara, toh. Sudah itu datang begini, dia punya, dia telepon dia mama. Kasih tahu itu nenek, kasih tahu untuk baik kok itu dia mama masih hidup, dia mama masih hidup. Mamanya laki, perempuan. Karena laki-laki memang ditahu memang mama bapaknya sama ini nenek toh. Terus begini terus dia mama juga tidak sangka, tidak tahu juga bahwa ini nenek kasih susu ini anaknya pada saat kerusuhan dulu waktu mereka mengungsi begitu toh. Karena dikasih susu sama-sama umur mamanya lah itu, nenek sama mamanya itu waktu masih muda kan. Itu mama juga ada, itu ibu juga kasih susu anaknya kebetulan waktu itu. Terus dicerita itu waktu mama itu ada sakit. Ini yang satu ini yang laki-laki tuh mamanya sudah meninggal pada saat kerusuhan jatuh ya, langsung meninggal. Jadi itu nenek yang kasih tete itu dua-dua piara, kasih tete sampai ini. Terus setelah kerusuhan, setelah dikasih tete begitu kan mereka semua masing-masing setelah aman Ambon, mereka kan balik masing-masing, sekolah terpisah masing-masing. Baru ini anak yang dikasih susu ini dia sekolah di luar Ambon, toh dia sekolah waktu itu di Jogja. Jadi kasih kembali, kasih jodoh, bukan kasih jodoh sebenarnya, kasih ketemu pacaran. Pejabat itu suaminya, yang temanku ini juga pegawai juga kerja masing-masing. Yang sedih itu harus cerai atau harus pisah, tidak bisa lanjut. Terus ditanya terus kalau begitu memang sampai itu diambil sumpah sudah itu terus kita kan cerita begitu karena saya tanya kenapa kok pisah sama suami, mana cakep sekali suamimu toh. Dia bilang ada ceritanya, sampai sih mau pisah dengan punya laki kalau tidak ada ceritanya toh, ada ceritanya. Terus dia cerita sampai menangis jadi sudah itu toh belum bisa, dia masih hidup dengan anaknya atau sampai anaknya mungkin sampai umur 3 tahun atau dia masih menetes itu waktu kan sampai 3 tahun, mau tidak mau harus pisah toh. Pisah juga itu waktu suaminya pindah tugas ke Medan, terus mungkin juga suami juga pikiran tuh pindah tugas di Medan, sampai di Medan harus cerai, anak masih kecil, dia biaya apa semua tuh nih. Terus lama kemudian itu suaminya meninggal
Kesiannya Mungkin meninggal pikiran. karena dia sayang sekali istrinya. Cantik istrinya, dia sayang sekali tuh. Terus itu saya bilang gini, pas meninggal kita kan melayat, kita kan melayat. Cerita itu memang sudah cerita tuh, ada teman cerita. Terus ada teman cerita for saya tuh. Terus saya bilang begini for dia masamu. Itu nenek-nenek, kenapa lagi bilang kata mereka saudara susuan? Tuh, kesiannya. Iya, terus saya bilang begini, kenapa juga itu nenek-nenek bilang saudara susuan, kasihan orang dua ini, pun anak masih kecil baru itu laki sudah meninggal lah, anak belum besar. Tuh, saya bilang begitu. Terus itu teman bilang, iya mungkin itu Allah pun jalan, tidak boleh memang dilanjut. Dan mereka kenapa juga harus pulang ke kampung? Lalu kita bilang for itu, kenapa juga harus pulang ke kampung? Toh, tinggal saya di Ambon, tinggal saya di situ di Ternate sana. Kenapa saya pulang ke Ambon? Saya tahu juga, memang akan punya jalan sudah itu teman-teman sama bilang tuh, supaya ditahu, supaya jangan tambah bikin dosa, kan berdosa itu. Tuh, Saudara tuh. Ani kau tahu meninggal suaminya tuh? Iya. Meninggal suaminya dibawa datang dari Medan ke Ambon, bukan ke Tidore, langsung dibawa ke Ambon, ke orang tuanya minta diangkut tuh. Sampai di Ambon Ani, kau tahu tuh sudah dikubur itu suaminya tuh, sama-sama dikubur apa suaminya. Datang lagi itu nenek itu yang bilang kata meninggal. Terus bilang kodok tidak, bilang kata sebelum mati sudah kau cerai. Nah bilang begitu, makanya sudah kau pisah. Toh makanya tidak boleh katanya sama-sama lagi. Kalau begitu toh, dia bilang kata itu yang teman dia bilang sudah cerai semua toh, baru meninggal 1 tahun setelah. Dia 1 tahun setelah perceraian meninggal itu suaminya, katanya serangan jantung atau apa, tidak tahu, yang penting meninggal lah. Dari situ Ani itu dia punya, itu temanku tuh, dia punya kekuatan itu muncul mungkin tuh Ani. Dia kasih sekolah anaknya, dan memang karena pikiran tidak ada pendamping tuh. 2 tahun setelah meninggal suaminya, meninggal juga dia. Anaknya masih kecil-kecil, meninggal juga dia. Terus saya bilang begini, ya Allah kasihannya ini, jadi bagaimana? Terus bilang, itu kayak nenek itu, sampai suruh mau kasih tahu kata dondok itu saudara susuan. Ada teman-teman bilang begitu tuh. Terus yang satu yang nyulut tuh bilang, sudahlah itu memang sudah jalan Allah. Jadi anaknya diambil sama mamanya piara tuh, 3 itu yang kecil-kecil 3 piara. Kau tahu Ani, setelah itu kita lihat dia kayak macam saya ini kan suka melihat yang begitu-begitu, toh. Kenapa saya lihat suaminya datang pada saat dia meninggal, duduk di pintu masuk. Terus temanku bilang, itu Dorotos tahu saya. Terus temanku bilang, itu satu sudah apa lagi datang, toh. Terus saya bilang, ada itu Jamal datang, laki itu namanya Jamal. Ada Jamal datang, lihat Ija. Terus itu tidak mengisi kasihannya. Jangan mungkin dia panggil dia begini. Terus ada orang bilang, itu mungkin mereka itu nikah batin. Nikah batin, tapi nikah batin itu jadi sebenarnya bukan 2 tahun Ani, 2 bulan setelah meninggal suaminya. 100 hari, 100 iya, enggak lama, bukan 2 tahun, 2 bulan kayaknya. Pokoknya 100 hari suaminya meninggal istrinya. Karena mereka nikah batin. Terus itu nenek bilang begini, pasti ini orang dua belum cerai, sudah cerai di dunia tapi tidak cerai di ini karena mereka nikah batin. Karena tidak lama kemudian itu sudah itu mamanya pulang ke kampung. Karena saya itu setelah pulang ke kampung hari datang itu yang ibu-ibu itu dipanggil sama mamanya panggil. Memang dulu beta kasih untuk itu. Iya, saya kasih tete, saya suruh. Memang saya suruh beta kasih tete, tapi saya suruh jaga. Ini anak menangis, toh, baru saya ada sakit, dan pas beta kasih tete. Jadi memang kamu saya tahu, makanya kamu kasih KW. Itu nenek bilang, itu ibu nenek itu bilang tuh.
karena ketidaktahuan kalian itu sampai anak-anaknya waktu kawin tuh kamu kasih undangan juga serta kata itu siapa. Seandainya kita tahu kita jaga memang itu sebelum dong punya anak sampai 3. Terus anak begitu itu siapa apa? Maksudnya anak dari saudara susuan karena belum tahu tuh, belum tahu. Apa deh? Bawa motor terus apa kecelakaan tunggal itu ya? Jatuh sendiri terus meninggal. Itu orang ustaz datang baca-baca doa tuh, baca doa. Saya bilang begini untuk temanku, kamu lihat deh, saya ada orang yang mau pulang. Dia bilang ya ini Linda, saya bikin ketong tar pulang ini, ketong saya pulang. Bilang kata sudah saya pulang, kok kamu tahlil saya di sini di Ija rumah sampai besok pagi. Itu anaknya menangis tuh. Terus dia bilang apa? Dia pasti lihat mama datang itu. Masih kecil. Iya, masih kecil. Terus dia bilang, coba Ian sih pegang dia. Cara Ija, pasti dia lalu bilang, iya ini sih bicara sama, tapi bicara dengan Ija. Dia Ija, mari saya sepak lo menangis. Jangan sih ganggu lah, saya sudah terus sudah dan zaman bye-bye sudah tuh. Jangan kamu jadi suami istri itu. Iya. Pas meninggal istrinya 2 bulan kemudian Tuhan itu merinding takut. Kenapa saya pilih itu Jamal di muka pintu? Ada suaminya datang, tuh suaminya datang. Terus saya bilang untuk teman kau lihat sana Jamal dulu ya. Ayah maksudnya betul ini yang betul itu sana lihat deh. Meninggalnya kan siang. Jadi datang itu ketemu malam masih duduk biasa gitu kalau orang meninggal kita duduk di muka kopi itu tuh sambil cerita sambil orang kan di aman tuh bukan ceramah nih baca doa orang dalam baca doa kita cerita tuh masa ya jadi masa belum mana yang dia duduk itu zaman itu sana sebelah sana. Anak saya lama kemudian teman yang bilang mana yang bilang mana tuh sudah karena ketakutan kasih tinggal itu sendiri dan ada teman satu lalu kita bilang begini akhirnya kita bilang ya Allah kita bilang pada teman satu ya Allah jadi bagaimana ini ketum pindah juga kafe terus pas balik muka begini saya ada zaman lain kulit suaminya saya lihat suaminya datang lihat itu istrinya mungkin suaminya bilang beta begini meninggal lagi mungkin karena dia lihat tapi beta masih nggak hidup muka beta lihat itu kayaknya zaman beta sumbernya sudah takut setengah mati ini karena pas ini dia rumah itu juga maksudnya terlalu besar. Iya, maksudnya di dia rumah di bukan rumah ada ponaka. Sudah itu teman saudara semua dia mama datang bilang kata mari masuk dulu masuk dulu lah iya mah nanti kita masuk sabar dulu bareng kita ada lihat jalan sana. Ya Allah masa sebelah mana dia duduk sebelah sana ya Allah dia datang dia begini apa sudah itu tidak lama kemudian ketemu bubar masuk ke dalam baca Yasin apa semua jadi ini kan belum dikubur jadi besok paginya itu dikubur sudah itu kubur apa semua anaknya tinggal menangis terus bagaimana saya menangis itu Pak itu sana ada duduk dia belakang ada duduk lihat itu dia begini tuh saya tahu ya kalau orang saya percaya dia lihat langsung begini dia bilang parah itu Pak Tante Jabidah bahasa Yasin juga kirimkan doa juga untuk suaminya ini Ija karena beta dia datang kata iya beta lihat maksudnya dia antum juga dia dia mungkin dia pas tunjuk buka tuh langsung gitu kan dia terus beta lupa orang nanti kalau besok potong akar pohon nangka tuh banyak setan di situ banyak setan kalau ini beta lihat kadang-kadang takut kalau malam-malam Jumat tuh di bawah pohon nangka situ banyak sekali ininya bunyi-bunyi makanya kalau banyak bunyi-bunyi begitu Tante Jabidah potong sudah itu pohon nangka juga kan berbuah 2 tahun sekali lama-lama tuh daripada bikin setan di situ kau saya tahu kata itu betul Jamal atau setan lain penampakan kau saya tahu tuh sudah besoknya kau sebuah kubur kau tahu lagi serangnya besoknya 3 hari besoknya tuh bukan 3 hari kemudian besoknya lagi itu ketemu dulu di situ di bawah pohon nangka orang dapat baca tahlil dalam ketemu dulu cerita kenapa tuh saya pilih hajinya muncul ya Allah
Terus teman, kenapa lah ya? Oh sudah Haji dari bawah sana. Kemarin masih lihat zaman, sekarang saya lihat Haji. Betul, ini Haji muncul ini. Dia mungkin lihat dia anak kasih tahu. Karena dia anak tuh menangis dari habis maghrib, menangis yang berhenti, menangis. Tidak lama kemudian mari kita baca Yasin dia sudah langsung bubar karena dia datang tuh dia datang dari arah bawah tuh karena rumah kan naik biasa, arah bawah naik duduk situ tuh langsung dia bilang begini, ada teman bilang ayo kita baca Yasin hajinya juga baru sesudah haji tuh ini kita takut itu haji. Terus dia bilang kenapa lagi itu nenek dia bilang kata Dondo saudara susuan akhirnya Dondo mati dua-dua. Serangan jantung, nggak tahu pikiran mungkin, tapi ini Ajinya mati kecelakaan mungkin pikiran juga karena ini kan karena ketidaktahuan toh ini kan kalau saudara sesusuan kan kalau kawin kan tabu kan harus nggak boleh harus pisah dan sebenarnya juga bukan Dondo salah, Dondo kan tidak salah, Dondo saya tahu yang salah ini orang yang kasih susu mereka berdua. Setelah ditahu disuruh pisah, akhirnya dua-dua meninggal karena dua-dua kan sama-sama saling menyayangi. Sebenarnya itu hal-hal yang itu kalau kita tidak tahu mungkin tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa sebenarnya. Tidak tahu. Jadi pas jadi dosa karena dia tahu. Dia tahu baru bukan dia pikiran tuh. Pikiran berdosa mau maju salah, mau mundur anak sudah 3. Nah, yang berdosa siapa? Nenek itu yang salah, itu tante itu siapa itu nenek satu itu akhirnya sudah meninggal dua-dua. Jadi jalan ceritanya itu yang saya takutkan itu tadi mungkin juga ajar dan takdir mereka harus meninggal pada saat seperti itu toh ditahu saudara sesuatu terus meninggal suaminya dengan cara begini, meninggal istrinya dengan cara begini, itu nih kita juga harus waspada. Jadi kalau ketemu anak tuh kalau sebelum menikah kita harus cari tahu dulu asal usul bebek dia sampai supaya kita tiba-tiba nanti sudah susuan atau apa kita tidak tahu toh itu sudah ceritaku hari ini bukan horor bukan juga mistik tapi true story nyata yang saya alami sendiri, bermanfaat bagi teman-teman, bukan juga mistik ini cerita, bukan juga horor tapi true story. Semoga bermanfaat dan ada yang bisa diambil hikmah dari cerita hari ini. Oke, teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.